Cerdas Kimia, bimbingan dan konsultasi belajar. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 9. Pada elektrolisis aluminium oksida diperoleh 0,225 gram aluminium. Jumlah muatan listrik yang diperlukan adalah, kita bahas. Dalam rumus hukum Faraday di sini W A R I T N F. Ya, kita ganti harganya di sini. Beratnya di sini 0,225 gram aluminium. AR aluminium 27. I T ya, arus waktu. Valensinya 3. Bilangan Faraday 96500 coulomb. Jadi jumlah listriknya kita hitung 12,5 coulomb. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 10. Unsur fluor dapat diperoleh dengan cara elektrolisis larutan KHF2 sesuai dengan reaksi. Waktu yang diperlukan untuk memperoleh 15 liter F2 pada 0 derajat dan tekanan 1 atm dengan arus sebesar 20 ampere. Ya, 1 mol gas 22,4 liter adalah berapa jam di sini. Jadi di sini yang ditanyakan itu adalah waktu yang diperlukan. Rumus tetap sama ya. Jadi di sini molnya tentunya kita perhatikan gas fluornya 15 keadaan standar, jadi dibagi 22,4, arus 20 ampere. T waktunya ya yang diperlukan, kemudian elektron terlibat 2N nya. Bilangan Faradaynya 96500. Jadi T sama dengan 6462,0535 detik. Nah, kalau kita jadikan jam, kita bagi 3600, sekitar 1,78 atau 1,8 jam. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 11. 1 liter perak nitrat dielektrolisis dengan elektrode platina ya, index. Setelah muatan listrik sebanyak ya 9650 coulomb, maka pH larutan itu menjadi berapa? Kita bahas. Elektrolisis larutan Ag nitrat menghasilkan ion H positif, maka banyaknya mol itu rumusnya adalah I kali T dibagi MF. Jadi banyaknya mol H positif di sini mol, arusnya 9650 ya, kemudian elektronnya 1 ya, kemudian Faraday 96500 sama dengan 0,1 mol. Ya, jadi di sini hasilnya mol daripada ion H positif, ion hidrogen 0,1 mol. Jadi konsentrasinya dalam 1 liter ya. Jadi harus dihitung dalam 1 liter. Ini 1 liter ya. Jadi konsentrasi H positif 0,1 mol per liter, maka pH-nya minus log H positif. Jadi pH-nya 1. Ya, jawabannya adalah A. Nomor 12, pada suatu elektrolisis MsO4 ya, ini suatu garam, pada katode terbentuk 0,28 gram
logam M nih ya. Larutan hasil elektrolisis dinetralkan dengan 50 larutan NaOH 0,2 M. Maka massa ya, massa atom Hm adalah berapa? Yang kita bahas, kita menggunakan hukum Faraday kedua, yaitu mol zat 1 dikalikan valensi akan sama dengan mol zat 2 kalikan valensi. Mol untuk NaOH ya, di sini NaOH-nya konsennya 0,2, volumenya 50, berarti ada dikalikan 0,01 mol. Ya, banyaknya NaOH ya. Nah, kemudian untuk logamnya di sini masanya 0,28. Kemudian dibagi AR ya untuk dijadikan mol kali valensi logam 2 MsO4 ya. SO4 ini 2 min, berarti ini 2 plus valensinya ya. Jadi sama dengan 0,01 ya. Jadi zat ke-1-nya N, zat keduanya natrium hidroksida. Maka kita selesaikan di sini AR-nya sama dengan 0,28 kali 2 dibagi 0,01. Jadi hasilnya 56. Jawabannya C. Nomor 13, larutan kadmium sulfat menggunakan arus sebesar 0,25. Elektrodenya C. Kemudian terjadi kadmium yang diendapkan pada katode sebanyak 2 gram. Maka volume oksigennya berapa? Ya, kita bahas dengan rumus ini, mol 1 N1 mol 2 N2 ya, dibagi 2. Di sini diketahui bahwa zat ini ada 2 gram ya. Kita jadikan mol dibagi AR-nya 112 kali valensinya 2 ya, jadi CdSO4, jadi CD-nya 2 valensinya. Mol ya, O2 kali 4 ya, valensinya 4 untuk oksigen di sini ya, oksigen. Jadi mol oksigen kali 4 sebagai valensinya, kan 1 oksigen min 2, valensi 2, kalau ada 2 berarti 4 elektronnya ya. Nah, kemudian di sini kita tahu bahwa mol O2-nya sama dengan 1 ya dibagi 112 mol. Ya, jadi ini 2 kali 2 4 dibagi 4 ya. Jadi hasilnya 1 per 112. Maka volumenya adalah, karena dalam keadaan standar, maka volumenya berapa liter? Ya, 1/112 kali 22,4. Jadi hasilnya adalah 0,2 liter. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 14, pada elektrolisis larutan tembaga ya, klorida dengan elektroda tembaga memakai jumlah arus listrik sebesar 9650 kolom selama 10 detik. Ya, di sini opsinya terbentuk 63,5 gram tembaga. Yang kedua, 22,4 liter yang dihasilkan gas klor. Larutan hasil elektrolisis membirukan kertas lakmus atau terjadi reaksi tembaga di katode. Kita bahas elektrolisis larutan CuCl2 di katode. Ya, di sini terjadi reaksi ion tembaga. Anoda terjadi ion klor. Beratnya ya, di sini AR-nya 63,5 tembaga, listriknya 9650,
bagi 2 valensi tembaga bagi bilangan Faraday jadi 3,175 hasilnya berat tembaga. Jadi salah satu. Volume gas keluarnya 3,175 dibagi 63,5 kali 22,4 hasilnya 1,12 juga salah ya. Jadi 1, 2 salah, 3 mesti salah, berarti yang benar adalah 4 ya. Jadi jawabannya itu jelas D ya. Di katode terjadi reaksi reduksi tembaga. Nah ini ya. Pada elektrolisis yang dimaksudkan untuk melapis sendok dengan perak, sendok tersebut digunakan sebagai anoda sebab dalam suatu elektrolisis larutan perak nitrat pada anoda terjadi reaksi Ag positif elektron Ag. Ya, zat yang akan dilapis terletak pada katode. Ya, jadi zat yang akan dilapis terletak pada katode. Sendok yang akan dilapis diletakkan. Ya, sendok yang akan dilapis dengan perak, maka sendok terletak pada katode. Jadi ini salah karena dia digunakan anoda, harusnya katode. Sebab elektrolisis larutan perak nitrat itu tentunya akan menghasilkan Ag ya di katode. Di sini dalam elektrolisis larutan perak nitrat pada anoda terjadi reaksi, ini adalah reaksi reduksi, harusnya anoda reaksinya oksidasi ya. Jadi salah, jawabannya adalah E. Nah demikianlah pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat.